Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini saya Widya Sutibilo akan mengulas terkait dengan berita daring dan luring yang saya temukan. Nah, jadi saya diberikan tugas UTS dari Bapak Hobi. Nah, di sini kita disuruh untuk mengulas surat kabar tersebut. Nah, berlandaskan pada istilah-istilah dalam jurnalistik, serta bahasa yang digunakan dalam surat kabar tersebut apakah telah sesuai dan memenuhi ciri bahasa jurnalistik yang baik sesuai dengan pendapat J.S. Badudu 1988. Oke, jadi kalau misalkan menurut J.S. Badudu 1988, bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Oke, jadi di sini saya akan tunjukkan berita dari saya. Nah, kalau dari berita daring yang saya temukan, di situ saya menggunakan saya mengklasifikasikannya dalam jenis istilah caption. Bisa dilihat kan teman-teman? Nah, kenapa saya masukkan ke dalam caption? Karena pada caption sendiri itu merupakan berita yang disertai objek pada gambar. Keterangannya terletak pada objek dan gambar tersebut. Nah, jadi saya memasukkannya berita tersebut dalam istilah jurnalistik, yaitu caption. Selanjutnya yaitu ada berita newsmaker. Nah, ini berita daring yang saya temukan. Kalau berita yang pertama itu saya temukan di majalah Bobo. Jadi itu berita luringnya atau berita offline lah. Nah, kalau di berita daringnya sendiri, saya mengambil berita dari Tribun Style. Nanti saya akan taruh gambarnya di sini biar teman-teman semuanya bisa lihat. Nah, saya mengklasifikasikannya ke dalam istilah jurnalistik, yaitu newsmaker. Jadi apa itu newsmaker? Newsmaker itu orang-orang yang menjadi objek dari berita tersebut, seperti artis atau orang-orang terkenal lainnya. Oke, jadi langsung pada pembahasannya, yaitu apakah bahasa-bahasa yang digunakan dalam berita tersebut itu sudah sesuai dengan menurut J.S. Badudu ini, yaitu bahasa jurnalistik ini harus memiliki sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lugas, menarik, lancar, dan jelas. Nah, menurut saya kalau misalkan teman-teman lihat pada berita yang tadi telah saya tunjukkan, bahwa sebenarnya bahasa-bahasa yang ada di dalam berita itu sangat jelas dan sangat singkat, karena majalah Bobo itu sendiri di targetnya itu kan kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu kan mudah bosan, makanya kalau dibikin singkat pasti anak-anak suka membacanya. Terutama saya juga sangat suka kalau bahasanya itu singkat dan tidak bertele-tele. Selanjutnya sama halnya pada berita kedua, berita yang tadi yang masuk dalam newsmaker, yang berita daring yang saya ambil dari internet, khususnya sumbernya itu dari Tribun. Nah, di situ juga beritanya sebenarnya ya beritanya singkat, padat, dan sederhana. Selanjutnya yaitu pada yang pertama ini masuk dalam semuanya, kedua berita tadi menurut saya semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh J.S. Badudu, yaitu singkat, padat, dan jelas, dan sederhana. Selanjutnya yaitu menarik. Nah, kalau dilihat dari berita daringnya sendiri,
berita luringnya sendiri yang tadi saya telah tunjukkan, yang ada pada berita Bobo itu, konsep desain dari majalah itu sendiri sangat menarik menurut saya. Terus ada gambar-gambarnya anak, kita bukan anak-anak saja, tapi kadang orang tertarik dengan gambar. Kalau misalkan gambarnya bagus, pasti mereka akan membacanya. Begitupun pada berita, kalau misalkan gambarnya menarik perhatian gitu, beda dari yang lain, pasti akan jadi menarik. Nah, yang saya temukan menarik dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jess Badudu. Begitu pula pada berita daring. Nah, tadi itu kan yang judulnya itu Acha Septriasa. Biasanya kalau di berita-berita itu kan suka bikin clickbait atau judul-judul yang aneh-aneh gitu, yang menarik perhatian gitu kan. Nah, ini udah sesuai karena yang saya temukan di sini yaitu Acha Septriasa bagikan pengalaman jalani karantina 14 hari di Australia. Berarti sesuaikan, maksudnya orang pasti kata-katanya itu menarik perhatian. Apalagi orang yang mengidolakan Acha Septriasa pasti sangat suka kalau misalkan artisnya itu membagikan pengalaman. Kita lebih tertarik kepada sesuatu yang yang kita juga pasti merasakan hal tersebut. Jadi pasti orang-orang kalau misalkan lihat berita terkait dengan pengalaman menjalani karantina, apa sih yang dilakukan oleh Acha Septriasa gitu, apakah dia nonton drakor atau nonton film apa gitu, film kesukaannya dia ya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata, dan semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya katakan tadi, khususnya Ubi, dosen saya, bisa mengerti apa yang saya katakan. Jangan sampai tadi saya sudah berbicara panjang-panjang tapi tidak ada yang dimengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.